Sekarang kita akan ada di konten podcast tanya jawab ya, Q&A seputar bisnis Best Corporation. Ya, jelang PTBS ini di 2025 berarti umurnya udah lumayan lama, dari tahun 2018 ke 2025 itu berapa tahun itu? 7 tahunan berarti. 7 tahun ya, udah lama. Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang yang ditampung oleh kita juga ya, yang biasanya nggak terjawab di media sosial. Nah, sekarang ya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom-kolom komentar yang sering dipertanyakan oleh para calon mitra. Jadi saya upload di Agent Story juga singkatannya ya, panjangnya di sini. Gimana ya? Ada pertanyaan lagi? Jadi video kemarin kan belum selesai kayaknya nih ya. Ya, video kemarin tuh ramai juga, terus juga belum selesai pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, dari sekian banyaknya mitra di Best Corporation ini, ciri-ciri orang yang berhasil tuh seperti apa, dan juga ciri-ciri yang gagal tuh seperti apa? Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri yang berhasil, yang gagal. Orang-orang yang akan berhasil itu seperti gimana? Terus yang kebalikannya seperti gimana? Oke. Kita jawab. Ini nggak akan bisa dijawab buat oleh mitra-mitra baru nih. Jangan sesekali teman-teman baru daftar langsung memprediksi. Ini nih ciri-ciri gagal, ini ciri-ciri berhasil. Nggak bisa. Oke, saya cuman akan menjawab berdasarkan pengalaman saya. Siapa yang setelah daftar berhasil dan setelah daftar nggak berhasil? Mau nggak berhasil atau gagal? Yang belum berhasil. Belum berhasil ya? Nggak langsung gagal aja? Nggak langsung. Minum kopi dulu guys, bismillah. Oke, Comics. Sepengalaman saya di bisnis PTB, saya kan dari tahun 2019 Agustus, berarti sekarang udah berapa tahun tuh? Ya. 5 tahun ada ya? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi banyaknya mitra PTB nggak semua berhasil. Sebenarnya ya semua bisnis hampir sama. Nggak semua orang yang menekuni suatu bisnis itu berhasil. Malah menurut saya lebih banyak yang gagal ya. Bisnis apapun, kalau teman-teman gak percaya, silakan sekarang ke pinggir jalan ya, ke jalan raya gitu kan, ada tukang martabak. Berapa banyak martabak yang stay masih ada? Dan berapa banyak orang yang pernah buka martabak? Mungkin teman-teman lihat satu toko nih, perasaan ini dulunya ini laundry, kok sekarang udah berubah jadi jualan soto. Perasaannya jualan soto, kok sekarang jadi jualan bakso. Perasaannya dulunya tukang jualan baju, kok sekarang jadi jualan buah misalnya. Banyak yang kayak gitu. Banyak, lumayan sih. Iya, karena bisnis apapun pasti diawali dengan kegagalan dulu. Pasti banyak gagalnya. Dan orang-orang nggak fokus ke yang gagal ketika bisnis itu biasanya. Dia karena pengen berhasil, oh bisnis apa nih yang lagi rame. Dia nggak akan lihat dulu yang gagalnya. Kalau saya bisnis laundry, yang gagalnya berapa orang ya? Saya hitung dulu. Enggak. Nah, sama di PTBS juga sebenarnya. Kalau teman-teman pengen tahu ya, ini sama terjadi di PTBS konvensional. Akan lebih banyak yang belum berhasil atau yang gagal dibanding yang berhasil. Karena dari dulu juga gitu. Di sekolah aja orang-orang yang berhasil itu mungkin 1 sampai 10 kalau di peringkat. Sisanya kan nggak berhasil. Masih hitung jari berarti ya. Terus kan pertanyaan tadi kriterianya kayak gimana, benar nggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, kalau saya nanti jawab kriteria yang akan berhasil yang gagal, teman-teman mau jadi yang berhasilnya, mau jadi yang gagalnya, ya tulis di kolom komentar. Jadi langsung aja nih Kang, ciri-ciri orang yang akan berhasil di Best Corporation ini sama yang akan gagal ini seperti apa sih? Sebenarnya ya saya nggak mau ngebocorin ini ya. Ya udahlah, saya bocorin aja. Saya pengen semua mitra-mitra gagal aja deh ya. Biar saya aja yang berhasil. Pengennya kayak gitu ya. Jadi saya akan kasih tahu ya cara teman-teman gagal di PTBS. Dan ini termasuk akan menjadi ciri-ciri orang yang akan gagal di PTBS. Yang pertama, kalau teman-teman pengen gagal di PTBS, ya ketika daftar jangan sesekali pelajari produknya, jangan sesekali. Ya teman-teman daftar nih, dapat produk, udah pakai aja. Jangan sekali pelajari produknya, manfaat produknya, terus teman-teman ikutan Zoom training produk ataupun ikutan training produk, jangan. Kalau mau gagal, ya ciri-ciri orang yang gagal tuh itu nggak mau belajar. Jangan sesekali teman-teman pelajari marketing plan-nya. Misalnya nih, mentornya bikin training marketing plan di Zoom, ataupun perusahaan bikin training net ya di kantor ataupun di kota-kotanya, di mana akan membedah marketing plan, cara sukses di PTB. Jangan ikut. Kalau mau gagal jangan ikut. Malah saya kasih tahu teman-teman nih, kalau mau gagal aja sekalian, udah daftar gagal, biar saya nggak ada saingan di PTBS-nya. Jadi jangan ada semangat belajar. Kalau udah daftar tuh ya langsung punya percaya diri gini. Saya daftar pasti sukses. Karena ada orang-orang yang percaya diri gitu. Saya daftar pasti sukses. Jadi kalau udah daftar langsung teman-teman tiduran, rebahan. Kalau disuruh belajar jangan mau.
Itu ciri-ciri orang yang gagal ya. Yang gagal. Yang pertama, dia malas belajar dan jangan mau belajar teman-teman ya. Ya saya juga nggak untung-untung amat kalau teman-teman berhasil ya, karena saya udah berhasil kan. Saya udah dapat motor mau pindah rumah, ya terserah teman-teman mau sukses atau enggak. Tapi ciri-ciri orang yang akan gagal pertama, nggak ada semangat belajarnya. Kelihatan kok, misalnya kita bergabung, kamu udah daftar nih, katanya pengen lunas utang. Ayo ikutan training, misal nih, ayo ikutan training, nanti hari Selasa ada training marketing plan loh. Pas training, kok nggak ada orangnya? Saya WA. Kenapa ikutan training? Aduh Kang, ini lagi ada ini apa? 1000 alasan berarti. Ini kucing saya mati, saya lagi tahlilan. Alasan itu bener nggak? Bener. Jadi ciri-ciri pertama, orang itu nggak ada semangat belajarnya ya. Nggak mau belajar, nah itu ciri-ciri gagal berarti ya. Terus apa lagi Kang ciri-ciri yang akan gagal ataupun yang akan berhasil di bisnis ini? Oke, tadi yang pertama nggak ada semangat belajar. Yang kedua ya, nggak ada semangat silaturahmi dia. Karena bisnis apapun kuncinya silaturahmi, ya. Kamu punya produk bagus, tapi nggak mau ngenalin ke orang lain, nggak akan berhasil. Ini kopi ini nih, kalau diminum, contoh, ini contoh ya. Kopi ini kalau diminum, tek, wih, langsung kuat, langsung sehat, langsung ganteng, gitu. Tapi manfaat ini nggak akan nyampe ke benak orang lain kalau kita nggak promosi. Kan promosi itu harus ketemu sama orang. Betul. Atau harus benar-benar bisa interaksi di media sosial. Kalau teman-teman nggak ada semangat silaturahmi, ngenalin suatu produk, nggak akan bisa. Sebenarnya paling umumnya itu silaturahmi dulu. Ya silaturahmi dulu. Teman-teman ada nggak semangat ketemu banyak orang dulu? Nah silaturahmi itu dipecah nanti. Ada silaturahmi untuk ngikuti pertemuan. Ada silaturahmi untuk berpromosi ke setiap orang. Ada teman-teman bersilaturahmi di media sosial. Kayak gini kan saya lagi silaturahmi. Ayo tonton gitu kan. Jadi ya dalam Muslim kan, yang namanya silaturahmi itu selain bisa memperpanjang umur, ya, tapi bisa melancarkan rezeki kita loh. Betul. Jadi teman-teman yang udah daftar, diem aja di rumah, ya silaturahmi di online-nya kagak mau karena alasan malu, diajak seminar enggak mau, diajak ketemuan mentornya malu, diajak training malu, udah pasti gagal. Dan saya seneng kalau teman-teman gagal, silahkan. Gitu ya, ciri-ciri gagal. Yang kedua, ketika teman-teman malas bersilaturahmi. Padahal apa susahnya sih? Ayo kita ketemu di Zoom, datang teman-teman. Ayo kita ketemu di seminar, datang. Ayo ketemu di training, datang. Karena kalau saya ketemu sama Rian jadi kenal saya, kan kita bisa jadi saudara ke depan. Rian butuh makan, tinggal ke rumah, dikasih nggak? Kasih kan? Jadi orang yang akan gagal di PTBS adalah orang-orang yang nggak ada semangat silaturahminya, yang nggak mau bersilaturahmi. Dia udah daftar ya udah gitu aja. Udah gitu mengharapkan sukses tapi nggak bergerak apapun ya susah. Ya nggak apa-ngapain, susah lah. Nah terus untuk ciri-ciri yang berhasilnya Kang? Ciri-ciri yang berhasil tinggal lakuin kebalikan yang tadi. Kalau teman-teman mau berhasil, pas daftar udah harus semangat belajarnya, ngotot gitu. Ngotot. Nih saya udah daftar nih, Pak Mentor, apa yang saya lakukan? Pak Mentor, saya udah ngeluarin uang 85 juta priority. Step pertama apa? Pak Mentor, rumahnya di mana? Saya mau datang dong, mau silaturahmi. Ada training di mana? Saya mau datang dong. Gitu. Jadi harus semangat belajar berarti di awal-awal ya. Iya, ya nggak ada keberhasilan tanpa ilmu, teman-teman. Jangan ke hasil dulu berarti ya kuncinya, tapi ke ilmunya dulu. Betul. Saya waktu itu ketika memulai nggak pernah nyari orang. Setelah 2 bulan saya kerjain bisnis ini, saya nggak pernah nyari orang lagi. Ya saya ngomong, ya Allah saya nggak akan nyari orang lagi, tapi buat orang nyari saya. Makanya saya pelajari tuh digital marketing. Ya tapi kan ketika kita mau pelajari sesuatu harus ketemu dulu sama orang lain. Emang siapa yang ngajarin kita tanpa ketemu kan? Harus ketemu dulu. Jadi ya kalau pengen berhasil teman-teman di awal semangat belajarnya harus tinggi. Tanya mentornya, lalu ketemu sama mentor. Cuman 2 kok kuncinya kalau pengen berhasil. Ketika daftar semangat belajarnya, apapun itu pelajari seputar PTBS. Yang kedua semangat silaturahmi. Ketemu orang-orang yang udah dapat motor tuh gimana sih? Orang-orang yang dapat mobil, udah dapat rumah itu kayak gimana? Ketemuin mereka. Apa susahnya sih temuin? Silaturahmi, ya jalin silaturahmi, jadikan mereka relasi. Karena mungkin yang udah misalkan kayak Kang Agen udah dapat rumah berarti udah tahu caranya berarti ya. Udah tahu dan nggak akan saya bocorin semua di sini kok. Tapi kecuali kalau teman-teman deket sama saya, pasti saya kasih tahu. Gitu. Jadi harus penting banget ketika teman-teman daftar ya harus bisa jaga silaturahmi dengan para mentor, para leadernya. Oh, berarti cukup simpel banget berarti ya Kang. Cukup yang tadi yang hanya 2 itu berarti ya. Kalau misalkan kita pengen gagal,
ya jangan belajar dan jangan berpromosi, jangan silaturahmi. Kalau misalkan mau berhasil berarti kebalikannya berarti ya. Betul, kebalikannya. Sebenarnya itu bakal bisa di breakdown lebih jauh lagi ya. Teman-teman semangat belajar apa aja sih? Nanti saya kan nanya dong. Terus silaturahmi itu silaturahminya kayak gimana? Cara promosi, cara kita ketemu para mentor. Nanti itu teknik-tekniknya emang. Nanti mungkin kalau teman-teman mau nanya saya jawab, kalau enggak ya udah nggak usah. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya yang ingin berhasil, cukup lakukan yang dikatakan tadi. Kalaupun ingin gagal, berarti kebalikannya teman-teman. Simple sebetulnya. Ya kita bikin umum aja lah jawabannya ya. Jangan detail-detail amat. Yang pengen detail langsung datang ke rumah aja lah. Ya, siap. Ngapain kita bocorin rahasianya di media sosial? Siap. Nah, itu ya buat teman-teman semuanya yang suka bertanya-tanya ataupun selalu muter di kepala teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ada pertanyaan ataupun yang ada unek-unek, boleh tulis di kolom komentar. Dan Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.